Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus dengan dosen pengampu Ibu Roza Yenita MPD, disusun oleh saya sendiri Siti Aisyah dengan nomor NIM 186205024 dari kelas NR3 Prodi PG PAUN Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang dampak anak berkesulitan belajar. Secara harfiah, kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu learning disability yang berarti ketidaknyamanan belajar. Menurut National Institute of Health USA, kesulitan belajar adalah hambatan atau gangguan belajar pada anak yang ditandai oleh adanya kesenjangan yang signifikan antara intelijen dan kemampuan akademik yang seharusnya dicapai. Kesulitan belajar ini disebabkan oleh gangguan di dalam sistem saraf pusat otak atau gangguan neurobiologis, di mana dapat menyebabkan gangguan perkembangan akademik seperti membaca, menulis, berhitung, dan sebagainya. Faktor penyebab kesulitan belajar ini, menurut Harwell tahun 2001, terdapat beberapa kesulitan belajar yang terdapat pada literatur dan hasil riset. Di antaranya, yang pertama ada faktor keturunan atau gen atau bawaan. Yang kedua ada gangguan semasa kehamilan, saat melahirkan atau prematur dalam lahirnya anak. Yang ketiga ada trauma pasca kelahiran, seperti demam tinggi, trauma kepala, pernah tenggelam, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang keempat yaitu infeksi telinga pada masa bayi dan balita. Yang kelima, awal masa kanak-kanak sering berhubungan dengan zat-zat aktif atau biokimia seperti merkuri, raksa, arsenik, aluminium, dan lain sebagainya. Untuk faktor penyebab kesulitan belajar menurut Crick dan Gallagher tahun 1986, faktor yang pertama ada faktor disfungsi otak, di mana telah banyak penelitian yang melakukan penelitian bahwa anak yang kesulitan belajar memiliki sistem saraf pusat yang tidak tergunakan atau disfungsi. Yang kedua ada faktor genetik, di mana menurut penelitian ini juga bahwa faktor herediter atau gen menentukan ketidakmampuan dalam berpikir, pemahaman seperti berhitung, membaca, menulis, dan lain sebagainya. Untuk faktor lingkungan dan malnutrisi, kurangnya stimulasi lingkungan serta malnutrisi yang terjadi di usia awal kehidupan merupakan dua hal yang saling berkaitan yang dapat menyebabkan munculnya kesulitan belajar pada anak usia dini. Kalau begitu apa gejala atau dampak anak yang berkesulitan belajar? Mungkin pada usia prasekolah mungkin adanya keterlambatan bicara. Ada banyak alasan mengapa anak terlambat untuk berbicara. Namun, ini merupakan salah satu jenis keterlambatan perkembangan yang paling umum terjadi di kalangan kita ya. Terlambatnya bicara ini biasanya bersifat sementara. Namun, pada beberapa kasus kondisi ini bisa terjadi tanpa adanya gangguan pendengaran atau perkembangan antara anak atau timbulnya anak bisu dan tuli. Untuk pada usia sekolah banyak ya faktornya. Yang pertama ada anak kurang percaya diri, di mana hal ini banyak faktor yang melatar belakanginya seperti terlalu banyak mendapat kritik, pola asuh orang tua yang overprotective, anak cenderung dijadikan bahan perbandingan dengan anak yang lain, serta minimnya dukungan dari orang tua. Yang kedua ada anak sering merasa cemas atau takut, di mana anak usia dini belum bisa berpikir logis dan
tak jarang menemukan kesulitan dalam menyampaikan keinginannya. Umumnya anak mulai memiliki rasa cemas atau takut terhadap sesuatu atau hal baru ketika usianya bertambah. Selanjutnya pada anak usia sekolah, perkembangan emosionalnya sangat tinggi. Dan pada masa ini anak akan memiliki kesulitan dalam memahami hal yang disebut dengan kondisi wajar atau sesuai dengan sesuatu yang berada di luar akal sehat. Yang ketiga ada anak kurang berkonsentrasi. Nah, untuk anak usia dini mungkin susah konsentrasi atau susah fokus itu sudah umum ya. Anak yang memiliki rentang perhatian yang pendek serta daya ingat anak usia dini yang masih terbatas atau kurang baik sering melakukan kesalahan yang konsisten dalam mengeja, membaca, berhitung, dan lain sebagainya. Banyak pengaruh mengapa anak sulit untuk berkonsentrasi atau fokus seperti kelelahan, tidak ada motivasi, atau kurangnya kemampuan anak mengontrol dirinya. Untuk pengaruh dari luar bisa jadi karena lingkungan yang ramai, bising, anak jadi sulit sekali untuk fokus atau berkonsentrasi. Untuk klasifikasi kesulitan belajar terbagi dua, ada kesulitan belajar perkembangan atau pra-akademik, meliputi gangguan perkembangan motorik atau gerak dan persepsi, gangguan perkembangan sensorik atau penginderaan, gangguan perkembangan perseptual atau pemahaman dan kesulitan belajar atau kognitif, gangguan perkembangan perilaku, gangguan perkembangan bahasa atau disfasia, dan lain sebagainya. Untuk kesulitan belajar akademik, di sini ada disleksia atau kesulitan membaca, kesulitan belajar menulis atau disgrafia, kesulitan belajar berhitung atau diskalkula. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.